saya mengajak kakak-kakak semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang tadi saya sudah share, dan mari bernyanyi sekali lagi lagu ini biar menjadi kekuatan iman bagi kita bahwa ada Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kita. Dia selalu bersama dengan kita dalam setiap waktu, dalam segala keadaan hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan dan dia tidak pernah biarkan kita. Saya mengajak kita semua untuk belajar lagu ini dan menyanyikannya dari tempat kita masing-masing. Di akhir pujian nanti saya minta dengan hormat dan kasih Tuhan, Kak Yana dari Timika boleh memimpin kita di dalam doa ya Kak ya, setelah nanti lagu ini selesai. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia. Tuhan Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia. Tuhan Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia. Tuhan Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia. Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia. Tuhan Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia. Tuhan Yesus, sahabatku, setia selalu dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, sahabatku yang setia.
Dimanapun dan kapanpun, Tuhan Yesus sahabatku yang setia. Tuhan Yesus sahabatku yang setia. Tuhan Yesus sahabatku yang setia. Silakan Kak Yana. Baik kakak-kakak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga pada saat ini Tuhan. Di dalam kami mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini Bapak kami akan belajar. Biarlah Tuhan memberkati kami setiap ilmu yang kami peroleh. Boleh kami praktekkan, boleh kami sharingkan di dalam pelayanan kami di tempat kami masing-masing. Berkati juga kakak yang akan memberikan materi, biarlah materi yang akan diberikan Tuhan boleh memberikan perubahan kami di dalam melayani Engkau. Berkati setiap fasilitas yang kami pakai Tuhan, sinyal biarlah setiap daerah Tuhan tempat kami boleh, sinyal boleh bekerja sama dengan kami sehingga materi yang akan kami terima ini Tuhan tidak terputus-putus. Ini kami Tuhan, kami sudah siap di dalam belajar di dalam anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yana sudah memimpin kita dalam doa, dan kakak-kakak sore hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat menarik, yaitu public speaking. Dan sore hari ini kita akan dibimbing oleh seorang pegiat anak, dan ini kakak yang bagi saya ini kakak yang wow keren ya, dan kakak pasti sudah kenal, yaitu Kak Medi ya. Beliau juga seorang MC yang biasa memimpin acara-acara, terus kegiatan-kegiatan dalam pelayanan anak, seminar-seminar di berbagai lembaga dan gereja. Dan sore hari ini bersama dengan kita. Dan saya langsung sapa saja, panggilkan Kak Medi. Halo Kak Medi, selamat sore. Halo Kak Nestor, Yahoo Kak. Yahoo Kak, Yahoo ya. Nah, shalom semua kakak-kakak. Yang belum kenal Kak Medi, ini dia Kak Medi, kakak-kakak semua. Nanti halo kami semuanya. Kita, dan saya yakin hari ini, sore ini, malam ini kita semua diperlengkapi dengan luar biasa. Siapkan diri kita untuk mengikuti webinar ini, dan nanti kakak-kakak diberikan kesempatan untuk bertanya baik secara langsung atau di dalam ruang chat di Zoom ini, boleh dituliskan di akhir dari materi yang disampaikan Kak Medi, dan juga ada daftar hadir yang Kak isi sebagai evaluasi dan masukan bagi kami, bagi Sapa, supaya Sapa semakin lebih baik lagi dalam melayani kakak-kakak semua. Selamat belajar kakak-kakak, saya serahkan kepada Kak Medi. Silakan Kak Medi. Terima kasih banyak Kak Nestor. Kakak-kakak boleh kita kasih apresiasi ke Kak Nestor. Kita kasih tepuk tangan semuanya buat Kak Nestor. Thank you. Terima kasih banyak Kak Nestor. Oke, sekarang saya akan menganggap semua kakak-kakak di sini adalah adik-adik. Selamat sore adik-adik semuanya. Wah, Kak Medi happy banget nih. Ada adik Debbie, ada adik Yana, ada adik Noni, adik Juliana, adik Axel. Wow, ada adik Blandina, adik Siska, ada adik Denny, adik Rahayu, ada adik Samsung JX347. Wah, namanya seperti mirip merek handphone ya, Samsung ya. Nah, adik-adik hari ini Kak Medi mau ajak main dulu nih semuanya ya. Coba siapa yang mau bermain, kasih reaction love dong di screen Zoom-nya. Kasih love, kasih love. Wah, sudah ada adik Miss Liani, adik Denny. Oke, permainannya adalah seperti begini ya adik-adik ya. Wah, banyak sekali love nih Kak Medi, terima banyak love hari ini. Oke, kalau Kak Medi bilang satu ya, kalau Kak Medi bilang satu, tangan kanan kamu
taruh di hidung ya. Tangan kanan taruh di hidung. 1, 2, 3. Oke, tangan kanan ya, tangan kanan ya. Kalau aku bilang 2 ya, kalau ini tangan kanan, kalau aku bilang 2, tangan kiri di telinga kanan. Iya, seperti ini ya, ya. Oke, 1, 2, oke. Waktu aku bilang 3, ini harus tempel ya. Waktu aku bilang 3, cepet-cepet pindah. 3. Begini pindahnya ya. 3. Ya, 3. Iya, oke, coba ya. Waduh, ada yang sekalian ngupil ya, itu adik ya. Adik siapa itu, aku nggak mau sebut nama. Oke, sekarang coba ya, adik-adik lain boleh nyalakan video ya. Wah, sudah ada yang nyalakan video nih dari adik connecting to audio. Oh, bukan nama itu ya. Oke, siap. Kak Veva sudah siap, adik Antonio sudah siap, adik Berlin. Oke. 1, taruh di hidung, tangan kanan, tangan kanan. Ceritanya aku pakai kiri untuk mirror ya, kakak-kakak ya, untuk cermin. Oke, adik-adik, siap. 1, 2. Itu ada anaknya Kak Megi ikutan. Oke, siap ya. Pindahnya begini ya. Nah, ya, pindahnya begini. Jangan di luar seperti ini ya. Ya, jangan berkreasi sendiri, oke? Ya, oke. Siap. Oke. 1, 2. Siap-siap pindah ya, Kak, adik-adik ya. 3. 3. Waduh, 3. Ada yang dandan sekalian begini-begini ya. Ada yang begini-begini. Waduh, oke, pintar-pintar semua adik-adik di sini ya. Oke, kita langsung akan mulai. Waduh, kakak kita mulai dengan icebreaker dulu biar cair dulu. Tadi saya lihat ada yang mungkin baru pulang kerja ya, jadi capek. Jadi kita santai-santai dulu dengan icebreaker. Oke, kakak, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema yang saya sendiri suka banget. Waktu saya membagikan ini, saya jadi belajar banyak gitu ya, kakak. Dan aku berharap waktu kakak-kakak belajar ini ya, kita mau sama-sama sungguh-sungguh niat ya, nggak cuman sekedar teori tapi kita akan banyak praktek kakak ya. Semangat ya, yang semangat mau praktek boleh kasih love bersama-sama malam hari ini, karena wah, thank you Kak Denny dan kakak yang lain, Kak Nestor. Nah, saya sudah siapkan satu hadiah, nanti saya akan kirim ke kota manapun kakak berada, yang pasti nggak ada yang di Singapura, di luar negeri kan. Jadi selama Indonesia saya masih bisa kirim ya, buku tentang permainan untuk mengembangkan kreativitas anak. Nih ada buku, dan saya akan kasih satu pemenang saja ya. Dari sekian banyak kita nih, saya matikan blurnya. Ini tentang permainan mengembangkan kreativitas anak. Dan siapa yang mau ini Kak? Boleh angkat tangan? Mau ya? Saya mau, Sudah ada Kak. Kak. Saya mau. Kak Yeni sudah ada. Oke, dari semua kakak-kakak, saya akan pilih satu saja. Yang pertama, yang paling semangat. Yang kedua, yang paling inisiatif, nggak perlu disuruh-suruh ya, langsung mau raise hand, langsung mau unmute. Lalu yang ketiga, yang paling kreatif dari sesi ini ya. Nanti kita akan pilih bersama-sama, saya dengan Kak Nestor. Kita akan sepakat, ada Kak Yeni juga akan bantu nilai. Satu kakak terbaik versi kami ya, versi kami yang mengikuti selama acara ini berlangsung. So, perhatikan baik-baik, waktu saya nggak banyak kakak, waktu saya cuman, karena ini udah 15 menit lewat, berarti kurang lebih sejam kita ngobrol-ngobrol 15-20 menit. Jadi simak baik-baik dan perhatikan baik-baik. Kita mulai ya kakak ya. Oke, saya akan share presentasi saya. Kita akan belajar bersama-sama malam hari ini tentang sebuah tema yang saya sendiri tadi sudah bilang kalau ini tema yang saya suka banget. Ops, sebentar kakak. Saya ganti dulu, ini sayanya berbayang ya. Jadi saya akan berbagi kepada kakak-kakak semua tentang sebuah materi yang saya sendiri suka banget, karena materi ini sudah saya praktekkan ya. Jadi ini berdasarkan buku yang saya baca, berdasarkan pengalaman juga kakak-kakak. Saya melayani anak-anak dari tahun berapa ya, 2006 kurang lebih ya. Dan oke. Dan saya akan bagikan tentang public speaking dalam pelayanan anak kakak-kakak. Ini saya nggak pakai green screen, jadi sedikit berbayang, jadi nggak apa-apa ya kak ya. Oke, sebentar saya tutup dulu. Oke, sebentar kak, saya share biasa aja kalau gitu ya.
Oke. Public speaking dalam pelayanan anak Kakak. Jadi sebuah tema yang menurut saya penting banget dan saya berharap Kakak dapat banyak malam hari ini. Oke, ini saya sebentar, saya setting dulu. Nah, ini lebih jelas ya Kak, lumayan. Oke, siap-siap praktek ya Kak nanti ya. Jadi dalam ini kurang lebih ada 62 slide. Agak banyak memang Kakak. Jadi saya ramu semua beberapa materi penting dan ini akan membantu kita dalam melayani anak-anak. Dan seni public speaking atau public speaking kita banyak dari kita yang sudah sering dengar gitu ya. Public itu adalah umum, lalu speaking adalah kita bagaimana berbicara di depan umum. Dan secara spesifik malam hari ini bagaimana kita berbicara di depan anak-anak Kakak. Dan itu ada seninya. Dan saya akan bagikan tips-tips praktis dan saya nggak akan banyak bahas teori Kakak karena kita akan banyak praktek. Dan saya bisa jamin ini sangat praktikal dan bisa digunakan untuk onsite juga untuk online. Di mana Kakak bisa memaksimalkan dalam membawa firman Tuhan ya, lalu juga Kakak bisa menjadi host di situ atau juga Kakak untuk icebreaker. Kira-kira seperti itu kayak. Nah, sekarang saya pengen Kakak boleh tulis di chat, Kakak tulis di chat, Kakak biasanya bawa firman, Kakak biasanya WL atau bawa icebreaker ya, atau bacain pengumuman, boleh. Tulis di chat, saya pengen tahu pollingnya. Kira-kira dari peserta malam hari ini banyak yang apa sih? Jadi biar kita lebih mendarat dan lebih tajam. Monggo, mangga ditulis kakak-kakak di chat biar saya ada bayangan kira-kira kakak di bagian mana nih ya. Iya, silakan. Oke, banyak yang sudah menulis. Terima kasih kakak-kakak. Oke, banyak juga nih ya, banyak puji-pujian, cerita firman. Ya, sometimes in all too ya. Oke. Cerita MC pemimpin pujian. Wow, banyak nih chatnya sampai 57 semua Kak. Waduh, ada yang multi talent ya kayak Agnes Monica ya. Icebreaker bawa firman, icebreaker cerita firman. Semua banyak yang semua nih ya. Semua dan memang bergantian. Sometime all in two. Oh, you speaking English ya. Merry Christmas ya. Oke, pimpin pujian. Apalagi firman, pembawa pujian. Oke, saya asumsikan ini semua banyak yang bawa firman dan multi talent ya. Oke, sangat bermanfaat berarti. Oke, kakak-kakak, yang pertama dalam kita membawa firman Tuhan, dalam kita bawa icebreaker atau kita memimpin pujian, kakak-kakak, yang pertama ini harus kakak-kakak catat baik-baik ya. The first one, yang nomor satu, nomor hiji, percaya diri Kak ya. Jadi setiap kita waktu kita mulai dipercaya sama Tuhan, dipercaya sama kakak di gereja untuk bertanggung jawab sebagai host, sebagai MC, sebagai pemimpin pujian, kita harus percaya diri. Jadi kita harus menghilangkan setiap rasa minder kita, setiap rasa nggak bisa kita, setiap mindset yang bilang aduh takut salah, takut anak-anak ketawain, takut ini, padahal belum dilakukan sudah takut ini itu harus dihilangkan Kak. Kita harus punya mindset, punya sikap hati, punya nilai harga diri bahwa kita percaya diri. Bukannya sombong ya Kak, lain lagi. Sombong ketika kita mulai nganggap remeh orang lain. Tapi ketika kita tahu Tuhan percayakan kita sebuah pelayanan untuk dalam kita memimpin pujian, bawa firman atau apapun, kita harus percaya diri karena ada Tuhan dalam kita ya. Ada banyak guru sekolah minggu yang saya lihat ketika memimpin pujian atau ketika di depan gitu ya, salah udah langsung menunjukkan ketidakpercayaan diri. Jadi aduh adik-adik kakak bingung ini bagaimana, garuk kepala, jalan mundur, jalan maju ya, maju mundur cantik gitu ya. Kakak kita harus hilangkan setiap bagian hal tersebut. Jadi mulai malam hari ini saya berdoa berharap setiap kakak percaya diri, yakin bahwa setiap kita berharga, setiap kita dapat kehormatan untuk menjadi pembicara di depan, baik pimpin pujian, 2L, icebreaker, apapun itu sama nilainya dengan pelayanan apapun. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa pelayanan ini pelayanan buangan, pelayanan daycare, pelayanan titipan gitu ya. Orang mungkin bisa menganggap itu, tapi kita nggak boleh anggap itu. Kita harus proud ya, bangga sebagai pelayan anak ya, dan percaya diri itu harus kita munculkan. Agak effort buat kakak-kakak yang mungkin kepribadiannya introvert
Ya, kalau kayak saya kan sanguin Kak ya, Kak Nestor tuh sanguin banget. Buat yang introvert agak effort untuk bisa lebih, nanti kita akan bahas triknya. Tetap kali Kakak harus percaya diri bahwa Tuhan pasti akan memampukan. Kakak, kalau kita lihat banyak sekali tokoh di Alkitab gitu ya, kalau kadang kita ngerasa, aduh aku nggak sempurna nih, aku kurang nih, aku kurang terus. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak sekali juga tokoh, bukan pembenaran gitu ya, tapi banyak sekali tokoh di Alkitab yang juga masih dalam proses dalam menuju kesempurnaan. Jadi tidak usah merasa takut, merasa minder. Kita harus punya mindset yang kuat bahwa kalau Tuhan pakai kita, Tuhan akan perlengkapi kita. Jadi bukan soal bisa nggak bisa sebenarnya Kak, tapi mau atau nggak mau. Ya, ketika kita ngerasa bisa, kita jadinya mengandalkan diri sendiri. Jadi begitu kita punya mindset, saya mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan akan perlengkapi. Amin ya kakak-kakak ya. Jadi banyak tokoh di dalam Alkitab jelas banget mereka adalah tokoh-tokoh yang mau dipakai sama Tuhan dan Tuhan perlengkapi. Oke, yang kedua kakak-kakak. Nah ini kita mulai masuk ke sedikit ke teknis. Waktu kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengajar, bercerita, atau bawa firman, atau icebreaker, satu Kak, kita harus jujur nih. Saya ketemu dari berbagai tempat, saya ketemu gitu ya, banyak guru sekolah minggu waktu saya dikasih kesempatan sama Tuhan melayani. Kelemahan kita adalah kita kurper, ya, kurang persiapan Kak. Ya ampun, besok minggu, Sabtu ini hari Sabtu. Tuhan tolong ya. Udah, akhirnya begitu WL sampai WL hari Minggu, oke adik-adik mau nyanyi lagu apa? Ya ampun, lagunya tanya ke anak-anak ya, bukan tanya ke Tuhan gitu ya. Terus udah gitu cerita juga, adik-adik, mau cerita apa hari ini? Waduh, gimana kita kasih makanan yang terbaik buat anak ya Kak? Kita sendiri nggak persiapan. Jadi ini salah satu hal yang kita harus bertobat sama-sama. Nah, salah satu bentuk kita sudah persiapan, kita harus mau kuasai bahan Kak. Bahan apa saja? Bahan icebreaker kah, kita ngulik ya. Ngulik jadi penting. Saya suka banget kata ngulik. Ngulik tuh lebih dalam dari explore Kak. Ngulik tuh kalau bisa kita cari sampai segala macam sumber sampai kita bisa kuasai. Jadi kuasai bahan. Kalau kita mau bawa firman Kak, kuasai, baca teks Alkitabnya. Pelajari konteksnya pada waktu itu Yesus sedang berbicara tentang apa. Apa tujuannya, apa aplikasinya. Ngulik Kak. Ya, jadi ngulik si sumber Alkitabnya plus ngulik juga kita sampaikan ini kepada anak usia berapa. Anak yang mayoritas anak seperti apa. Apa yang relate nggak ya aplikasinya buat anak-anak itu. Jadi harus benar-benar kita kuasai setiap bahan. Jujur Kak, coba jujur deh. Berapa banyak dari kita yang persiapannya masih kurang selama ini? Boleh kasih reaction atau tulis di chat ya. Kita jujur-jujuran deh malam hari ini. Kalau dibikin nih Kak Nestor ya, seberapa gak kakak-kakak dalam hal persiapan itu kita harus bertobat bersama-sama ya. Jadi kakak, kalau saya sering ngobrol sama Kak Manto, beliau selalu bilang begini, waktu kita mengajar anak, jangan kasih makanan basi sama anak. Dan biasanya makanan basi itu pertama ya, makanan yang kita nggak ada persiapannya, jadi benar-benar mendadak, atau makanannya itu lagi ya, anaknya udah berubah, menunya masih sama. Jadi kita harus bertobat bersama-sama. Wow, thank you nih, banyak yang jujur ya. Kakak harus kuasai. Kata kuasai ini persiapannya lama banget loh. Kalau saya istilahnya itu berdarah-darah dulu, begitu kita hari H, kita bisa having fun. Nah, dalam menguasai bahan, kakak bisa bikin catatan-catatan, Kak. Ya, misalnya kayak tadi saya waktu mau icebreaker tadi simple gitu ya, tangan pindah-pindah, saya udah catat di notes di handphone. Oke, saya mau opening menganggap kakak-kakak peserta itu anak-anak. Saya mau siapkan hadiah. Saya mau bla 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 bla. Saya udah bikin tuh catatan-catatannya. Jadi hadiahnya saya sudah persiapkan ya, back soundnya saya sudah siapkan. Jadi persiapan menjadi kunci penting ya. Dan persiapan tuh kakak nggak cuman materi tapi hati kita ya, karakter kita, roh kita dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mendeliver dengan baik. Gitu ya kakak. Jadi boleh mulai bikin catatan-catatan. Lama kelamaan kalau kakak sudah jam terbangnya tinggi, kakak catatannya sudah di sini nih Kak. Jadi waktu saya dapat teks Alkitab, saya mau bikin gini. Jadi semakin sering kakak melakukan, akan dikelola di dalam pola pikir kita. Jadi tadi kakak sudah tuliskan ya. Jadi please mulai hari ini setidaknya bikin notes ya, di handphone ada notes, di
Kalau kakak yang seperti saya tim tulis kertas, kakak boleh tulis di notes. Saya lebih seneng nulis pakai tangan, ada diary dan saya bikin catatannya. Ya kakak-kakak ya, please saya mewakili anak-anak minta tolong please kasih makanan yang terbaik buat kami anak-anak ya. Jangan kasih makanan sembarangan, instan, expire, ala kadarnya, apa adanya, sembarangan, dan jangan minta kami yang siapkan anak-anak ya. Jadi bikin persiapan yang terbaik. Oke, kakak bikin catatan. Nah, sekarang saya pengen challenge kakak yang sudah tulis ya, kita mulai masuk ke sesi praktek nih. Kakak boleh tulis, silakan kakak membuat catatan poin waktu kakak mau berbicara depan anak. Nanti aku kasih waktu 1 menit, kakak boleh tulis sebentar. Kira-kira kalau saya mau ngajar gitu ya, poinnya apa aja sih? Boleh silakan kak. Sambil kakak tulis-tulis, saya akan coba juga bikin catatan-catatan seandainya saya mau mengajar nih ya. Saya mau bikin catatan juga nih di sini. Sambil kita belajar bersama kakak ya. Oke, ini ceritanya saya mau saya mau ngajar tentang cerita terang dan gelap ceritanya ya. Saya mau cerita terang dan gelap. Openingnya apa ya? Ya, opening sambil kakak tulis saya juga bikin ya. Opening pakai kacamata hitam lucu kali ya. Ya, pakai kacamata hitam masuk. Oke. Lalu saya mau kalimat jembatannya apa ya? Ini ceritanya saya bawa firman ya, Kak. Kalimat jembatan. Oh, Kak Medi teringat tentang terang dan gelap dari kacamata tadi. Oke. Lalu masuk ke kisah Alkitab Matius 5 ayat 16 ya. Kalau nggak salah itu ya. Oke, lalu masuk ke aplikasi. Ini saya cerita singkat ya, Kak. Oke, lalu 5 cerita pengalaman sendiri misalnya ya tentang menjadi terang. Baru 6 closing deh. Di closing aku akan tantang adik-adik untuk jadi terang. Nah, kakak saya sudah jadi nih poin-poinnya nih kakak ya. Wah, jadi openingnya saya akan pakai kacamata hitam. Coba saya besarkan dulu ini. Bisa nggak dibesarkan? Oh, sudah maksimal nih kak. Ya, cerita terang dan gelap saya akan masuk pakai kacamata hitam. Oke, sekarang saya akan praktek ya. Ini catatan-catatan saya, kakak saya screenshot dulu. Nanti saya akan kirim-kirim ke Kak Nestor buat jadi contoh. Sekarang saya akan mulai nih pakai kacamata hitam. Contoh ya. Contoh nih kak. Langsung kacamata hitam. Aku mulai nih opening kakak. Kakak boleh sambil tulis-tulis juga. Waduh, gelap sekali di sini. Ini ceritanya online ya, bisa juga onsite kakak pakai kacamata hitam beneran. Ini ceritanya kan online, jadi saya pakai tema ala-ala gelap dulu nih. Kebetulan di video filter ada gelap-gelap juga nih. Nah, wah, aduh, gelap sekali di sini. Waduh, gelap nih. Aku nggak bisa lihat apa-apa tuh. Wah, bisa pakai jari gini nih kak, gimmicknya nih, tutupin kamera seolah-olah gelap. Wah, gelap adik-adik. Wah, gimana biar terang? Jadi terang nih sekarang. Wah, adik-adik, waktu Kak Medi pakai gelap-gelap seperti ini, aku nggak bisa lihat apa-apa. Waduh, gelap sekali di sini. Sungguh nggak enak sekali ya kalau gelap seperti ini. Waduh, makin gelap lagi ini ya. Wah. Coba jadi terang semuanya, kacamatanya hilang. Wow, masih gelap sedikit nih. Nah, ini terang banget nih adik-adik. Ternyata kalau kita terang, kita bisa lihat banyak hal nih. Aku jadi inget adik-adik, coba. Jadi inget apa ya? Aku jadi inget, ini aku cuman mainin video filter ya kak. Ganti-ganti video filter doang. Nah, ini lebih terang lagi, coba. Mana lebih terang? Nah, lebih jelas lagi nih adik-adik. Aku jadi inget di Alkitab ada cerita firman Tuhan tentang kita harus jadi terang. Coba kita buka Matius 5 ayat 16. Langsung masuk ke cerita. Kita bisa pakai gambar dan lain-lain. Jadi itu salah satu tahapan ya kak, dimana kita bisa membuat catatan-catatan dulu, lalu kita bisa mulai melakukan setiap poin-poin yang kita tulis. Kebayang ya kak ya, jadi dari poin-poin ini kakak bisa kembangin banyak hal.
dengan ide-ide yang luar biasa. Oke, sekarang kita praktek. Saya butuh kakak, apakah ada yang sudah mulai menulis catatan? Boleh raise hand atau boleh unmute? Wah, sudah ada Kak Nova dari GKI Elohim. Silakan kakak, kakak pengasuh ini. Silakan, Kakak Nova sudah menulis catatan kah? Kasih tahu ke saya dulu. Belum Kak, masih dalam Oh, belum masih belum. dalam proses. Oh, kakak angkat tangan itu kepencet berarti ya. Oke, siap. Tatidis. Terapa-apa. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Ada sudah ada Kak Nike Teresia. Kak Nike Teresia boleh berbagi poin-poinnya. Ya, apa? Cuman itu Kak, mau cerita tentang terang dan garam dunia. Oke, garam dan terang. Saya bawa amplop gitu, nanti isinya garam. Ah, Nah, nice. anak-anak suruh tutup matanya sih, tutup mata, terus mereka ambil garam itu dijimpit gitu, tapi mereka nggak tahu itu garam ya. Terus diambil, diicipin gitu. Apa itu? Rasanya gimana? Kayak gitu. Oh, ternyata asin. Nah, nanti sudah mulai masuk cerita sih. Ternyata garam itu asin. Nah, kita harus menjadi garam dunia. Kalau adik-adik makan sayur nggak ada garamnya gimana? Gitu, kayak gitu-gitu sih Kak. Oh, oke. Terus terang, nanti terangnya gerejanya dimatikan lampunya, kan gereja kami sudah onsite ya Kak, jadi nggak online lagi gitu. Terus nanti tiba-tiba gelap kayak gitu, terus nanti minta tolong guru sekolah minggu yang lain menyalakan lilin. Kita juga persiapan Mbak Lilin kayak gitu. Terus, nah kalau gelap gimana adik-adik? Kita butuh lilin kayak gitu. Ya itu sih Kak. Terima kasih Kak Nike, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Salah pencet saya. Ini tepuk tangan ya. Ya. Mantap. Siapa lagi yang mau lawan Kak Nike? Mari, yang mau tanding. Sudah ada Adek Mai yang angkat tangan ini. Silakan Kak Adek. Adek. Betulkah? Atau kepencet ini? Tertinis. Betul. Oke, silakan Kak Adek. Mari silakan unmute. Bisa unmute? Di unmute dulu Kak. Biar nggak cuma kakak yang dengar ya. Kami juga. Ya, oke, silakan. Salam Kak. Shalom. Ya, perkenalkan saya Kak Ade dari Sekolah Minggu HKBP Lipo Cikarang. Pertama tentang Yesus Koko itu biasanya saya bawakan nyanyi untuk anak-anak lagu Yesus Koko dan kita caranya tinggal di dalamnya gitu. Ajak adik-adik bernyanyi dan memperagakan gerakannya. Nah, pertama-tama nggak langsung masuk ke nats dulu, memberikan contoh kepada anak-anak. Adik-adik siapa yang pernah lihat pohon gitu kan? Saya pasti gitu kan. Adik-adik tahu nggak bagian-bagian dari pohon apa aja gitu kan? Nah, pohon ada ranting, dalam ranting itu ada daun, di buah di mana, misalnya buah di mana gitu, di ranting gitu kan. Nah, dari lagu itu kita bisa aplikasikan bahwa Yesus pokok, bahwa Yesus ada pokok dan ranting, kita adalah ranting. Kita harus selalu menempel pada pokok, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa berbuah gitu. Nah, berbuah itu buah apa aja gitu kan? Yang tentunya buah roh gitu. Kemudian nanti buah masuk ke lagi. Tapi sebelumnya kita langsung masuk ke natsnya ya, tentang Yesus ada pokok itu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mantap. Setelah firman itu, kemudian kita nyanyikan kembali buah roh itu. Apa sih buah roh yang Tuhan mau dari kita supaya berbuah? Nah, kita nyanyikan lagu yang hidupku ini bukanku lagi, dan kita kasih cinta, damai sejahtera, kesabaran, kecurahan, sampai dengan 9 buah roh gitu Kak. Jadi mantap. aku nyanyi dulu dari lagu itu, masuklah ke firman. Jadi anak-anak lebih mudah memahami, mengerti gitu. Oke. Firman ke anak-anak. Kebayang Kak. Terima kasih. Tepuk tangan. Mantap banget Kak Ade.
Dua kakak pertama udah panas nih Kak Nestor ya. Idenya sangat fresh dan bagus-bagus. Thank you Kak. Jadi catatan buat Kak Nestor nih untuk kita memilih ya. Oke. Nah, kakak-kakak itu adalah contoh dua kakak-kakak dan saya percaya setiap kakak-kakak yang lain juga mengikuti dengan baik, menuliskan dengan baik. Dan kakak-kakak perhatikan, waktu kita catat setiap persiapan itu Kak, itu akan jauh lebih baik Kak, kakak. Kita nggak akan kehabisan bahan ketika kita ngomong nanti, karena kita udah punya stok banyak. Apalagi kakak kalau menggunakan pola yang 5W1H ya. Jadi begitu dapat tema satu, coba pikirkan apa, why, lalu what, lalu when, lalu where, lalu who, baru terakhir how. Maka itu akan menjadi sangat-sangat kaya. Sayang waktu kita terbatas, jadi saya nggak akan banyak bahas itu. Oke, kita lanjut ya Kak. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Kalau tadi yang pertama adalah kuasai bahan. Nah, selanjutnya apa? Nanti kita akan lihat sama-sama dan saya berharap Kakak dapat di poin yang tadi itu ya Kak, di bagian yang pertama tadi yaitu menguasai bahan ini, karena saya nggak pakai green screen jadi dia tampilannya seperti ini Kak. Oke, selanjutnya adalah setelah kuasai bahan Kakak bikin catatan-catatan tadi. Selanjutnya adalah ini dia, penting banget, ekspresi. Kakak-kakak, kadang kita waktu bercerita atau pimpin pujian atau icebreaker, kadang tuh kalau kita datar. Oke, hari ini kita akan bermain adik-adik. Yuk, siap bermain. Ya, bermain. Main nggak? Malah galak ya. Jadi kakak-kakak mulai hari ini hilangkan image kita galak ya. Jangan bangga jadi kakak yang galak. Please kakak. Katanya pelayanan anak itu harus menyenangkan, bukan menyeramkan. Itu bisa jadi quotes tuh ya. Jadi kita harus menyenangkan, karena saya sudah nanya banyak banget anak-anak, ketika ada kakak yang nggak menyenangkan, anak akan nggak nyaman kakak. Dan jadi please jadilah menyenangkan. Salah satu ciri kakak menyenangkan yaitu kakak mau melewati batas jaim kakak. Jadi mau berekspresi, ya. Misalnya ekspresi sedih. Adik-adik, hari ini Kak Medi sedih banget karena makanan anjing Kak Medi dimakan istri Kak Medi. Misalnya begitu ya, contoh ya. Jadi bagaimana kita menceritakan sebuah tema, sebuah pesan, itu harus nyambung sama ekspresi kita. Kalau kita sedih, kita ceritainnya sambil sedih, nggak apa-apa. Kalau kita happy, kita minimal senyum, kita ceritain sambil happy. Atau kalau ceritanya marah, kita nggak apa-apa dengan berekspresi marah. Kakak seorang panutan saya juga, namanya Kak Suryadi. Beliau yang cipta lagu Sukacitaku, beliau bilang, ini moto guru sekolah minggu, muka tebal hati suci Kak, ya. Muka tebal hati suci. Jadi udah nggak ada jaim-jaim. Sekarang aku mau challenge kakak ya, aku mau challenge nih, siapa yang berani berekspresi sekarang ya, 3 kakak berekspresi, ceritakan perjalanan dari, disingkat aja, jangan panjang-panjang ya, pokoknya cuma 30 detik sampai 1 menit, dari kakak, dari persiapan dari rumah atau dari kantor atau apa saja, persiapan mau masuk Zoom ini. Contoh ya, adik-adik, ampun, tadi Kak Medi tuh udah panik guys, sudah panik banget karena guys, aku pikir aku akan kehabisan kuota. Setelah aku cek kuota, aku tinggal 1 giga guys. Waduh, aku udah panik banget nih. Terus aku bingung kan, aduh gimana nih, aku mau jadi pembicara Zoom nih adik-adik. Akhirnya aku ada ide, aku minta kuota sama istri aku adik-adik. Aku bilang, sayang, minta kuota boleh nggak? Di belakang. Terus, dia naik mobil sendiri. tidak, saya tidak naik mobil, ini saya lagi naik di kursi ini. Aduh, itu siapa di mobil itu? Terus akhirnya adik-adik, istri Kak Medi kasih. Wah, dia kasih pulsa ke aku adik-adik. Dia bilang ini, sayang. Oh, coba aku jadi suara istri aku ya. Sayang, aku sudah transfer ya. Aku transfer 90.000. Kamu cari paket yang murah, terus sisanya buat makan siang. Wah, jadi ketahuan adik-adik ya, ternyata bendahara keluarga Kak Medi adalah istri Kak Medi. Ini pengajaran apa curhat ya. Nah, akhirnya Kak Medi bisa pakai kuota, dinyalain paketnya. Sekarang kita bisa Zoom bareng adik-adik. Yeay! Ya, itu ekspresi Kak. Waktu kita mendelivery dengan ekspresi, ada semangat di situ, ada persiapan, walaupun tadi mendadak ya, tapi setidaknya saya tahu saya mau sampaikan apa. Ekspresi jadi penting.
3 kakak saya challenge untuk mau berekspresi, ceritain dari kakak dari kantor terserah. Pokoknya kita nggak peduli ceritanya tapi peduli ekspresinya ya kan Nestor ya. Oke, monggo, mangga silakan. Siapa yang mau? Di sini sudah ada. Kalau bisa yang sudah tadi belum ikut dulu ya Kak. Kita beri ruang buat kakak yang belum dapat kesempatan. Mari, siapa yang mau? Kak Debbie Karaseran, betul ya? Kak Debbie, boleh silakan. Kak Debbie, ekspresikan, ceritakan. Gak usah jaim-jaim ya Kak. Pelayanan anak ini bukan pelayanan kaum bapak ya. Pelayanan anak, bapak-bapak yang itu kaum bapak ya. Ini anak-anak, kita harus all out. Oke, ekspresi Kak Debbie, silakan. Kamera rolling action. Aduh, maaf. Ini tadi maaf, aku mau ikut Zoom. Tadi suruh mau pimpin ibadah kolom, tapi minta izin dulu mau ikut Zoom untuk kegiatan anak-anak. Jadi minta maaf, Bu Diaken, nanti kapan-kapan karena mau ikut Zoom. Sudah mau persiapan, jadi mau ikut Zoom. Terus datang kemari langsung baru mau masuk lagi. Jadi itu perasaan sampai sekarang masuk di Zoom. Puji Tuhan bisa berjumpa. Itu yang bisa dapat cerita saat ini. Ya. Sudah Kak Debbie, tepuk tangan buat Kak Debbie. Luar biasa ya kakak. Ada keinginan untuk luar biasa, kasih yang terbaik. Thank you Kak Debbie, meskipun ndak ibadah kolom, ndak dapat kolom beng neng lah demi ada pengorbanan ya. Nanti Kak Debbie akan dapat ilmu yang luar biasa. Thank you Kak Debbie. Kakak perhatikan ya, ada ekspresi meminta maafnya dapat banget ya. Minta maaf terus. Saya hampir mau jawab Tuhan sudah maafkan, tapi ndak enak potong kita kakak juga itu kan. Mantap Kak Debbie, keren. Oke, ada lagi yang mau coba ekspresi dengan baik? Seru banget nih malam hari ini kakak. Saya justru belajar dari kakak ya. Jadi saya nggak lebih tahu, tapi kita belajar bersama. Itu yang lebih seru lagi. Oke, satu kakak boleh. Ada Kak Septi Lamba. Aduh, silakan Kak Septi. Halo Kak. Ya. Siap ya? Ya, siap. Oke, hajar. Kamera action. Ibu, kita tidak boleh satu ruangan ini. Saya mau ada Zoom. Ibu di sana dulu atau saya ke kamar? Yuk, saya ke kamar dulu nih. Kita mau Zoom ini. Yuk, dadah. Nah, begitulah adik-adik perjuangan kakak Septi buat bisa ikut Zoom sampai sekarang. Gitu. Terima kasih. Keren banget kakak perhatikan deh yang kreatif dari Kak Septi apa, angle-nya dibuat jadi seperti sketsa dan langsung diperagakan ke anak, jadi nggak satu arah seperti saya tadi, malah lebih kreatif Kak Septi daripada saya tadi. Saya cuma satu arah, Kak Septi memperagakan seolah-olah itu terjadi, dan itu sangat-sangat kreatif. Keren Kak Septi, mantap. Kak Nestor pusing deh, sudah ada 4 kakak yang sangat kreatif malam hari ini, dan saya senang kita bersama-sama belajar dan saya cuma jadi fasilitator aja Kak, karena kreativitas kakak yang sajikan sesuai di tempat Kak. Oke, thank you banget untuk ekspresi. Saya seneng banget malam hari ini karena semua sangat luar biasa berekspresinya. Selanjutnya kakak, saya lanjut lagi ya. Itu untuk bagian yang pertama, kuasai percaya diri, lalu kuasai bahan, lalu ekspresi. Yang keempat, ini dia Kak, ini yang paling mendasar. Banyak yang tanya ke saya, gimana sih biar ngilangin rasa gugup? Kak, untuk ngilangin rasa gugup, waktu kita di depan atau di depan kamera seperti ini, ngajar online atau onsite, minimal smile. Alepung smile tuh bikin nona jatuh cinta ya. Jadi minimal smile. Waktu kita smile itu transfer loh Kak. Ini smile saya dari kota Bogor itu transfer ke semua kakak-kakak yang ada di kota-kota di Indonesia. Sebegitu kuat dampak senyum. Spirit senyum itu sama kayak spirit nguap ya. Nguap juga transfer kan, ya kan? Ketemu orang dia ikut manganto juga tabuka di musuh besar sama dengan kerajaan surga besar ya. Jadi waktu kita senyum di depan nih, udah gugup kan?
Aduh lupa mau ngomong apa. Senyum saja. Adik-adik, tadi pagi makan apa semua itu? Senyum aja begini. Begitu senyum transfer ke anak-anak, suasana cair, kakak tenang waktu bicara, maka itu akan lebih having fun, akan lebih enak. Berapa banyak dari kita waktu kita jadi public speaker di depan, kita udah panik, udah gugup, senyum juga enggak, akhirnya ya kita jadi dikuasai oleh audiens. Jadi ternyata kakak-kakak, ilmu public speaking tuh adalah seni mempengaruhi. Either kakak mempengaruhi atau kakak dipengaruhi. Hanya ada dua itu. Jadi waktu kita sudah di depan nih kak, kita yang harus kuasai panggung itu. Jangan kasih celah untuk anak yang kuasai. Begitu celah itu masuk, dia tak buka lebar, kita langsung drop, kita yang kalah terpengaruh sama anak. Itu kurang lebih pemikiran. Jadi waktu kita di depan, kita yang pegang sudah. 80% yang terjadi di kelas itu ditentukan dari yang mimpin, bukan yang dipimpin. Ya, jadi audiens nggak bisa ada pengaruh, tergantung kita yang mimpin. Jadi begitu kita sudah di depan, bongkar sudah itu, kita punya panggung. Apalagi bersama dengan pastinya ada Tuhan yang memampukan kita, gitu ya kak. Jadi udah minimal senyum, cakar saja. Ya, nanti kita akan lihat di bagian kalau sudah hari H. Jadi senyum. Coba semua kakak-kakak di sini senyum yang cantik dan yang ganteng. Wah, kan suasana Zoom kita penuh hadirat surga. Kalau tidak ada senyum-senyum seperti sidang skripsi ya, tegang sekali. Jadi minimal senyum. Ini tips yang sangat sederhana dalam kita menjadi public speaker. Lalu kakak, kontak mata. Ya, waktu kakak di online, ini tipsnya. Waktu online, lihat kamera ini saja. Karena di balik satu kamera ini ada ratusan jiwa, ada puluhan jiwa yang membutuhkan firman Tuhan, yang mau ikut main sama kita. Jadi lihat di sini, kakak jangan lihat cicak lagi kejar-kejaran, kakak jangan lihat di bawah, jangan lihat ke terpal, ya, ke tirai, ke WC, jangan lihat itu makanan di meja, fokus di kamera. Kalau kakak onsite boleh lihat mata anak-anak langsung. Kalau ruangan seperti ini kotak, ya, oke, hai, kamu hari ini senang sekali Kak Medi bertemu kamu. Dan juga yang di tengah, ya. Jadi kontak mata kita bisa kiri, ujung, kanan, sama tengah. Kalau masanya banyak, kakak boleh lihat yang paling ujung belakang, serong kiri belakang ya, bisa lihat matanya ya, lihat ujung satu, ujung dua, dan kakak akan bisa lihat ketika kakak bicara itu mana anak-anak yang bisa respon sama kita. Jadi misalnya ada anak-anak yang kalau kita pimpin tuh dia mukanya nyebelin aja, kayak nggak mau lihat kita. Ada tuh dari sekian puluh ratusan tuh pasti ada yang satu tuh begitu tuh ya, kayak murid Yesus mungkin Yudas Iskariot begitu ya. Nggak, bercanda kak, bercanda ya. Jadi kayak ada yang kayak nggak mau perhatikan kita, tidak apa-apa, kakak fokus ke anak yang senyum sama kita. Jadi itu akan buat kita juga cair. Jadi tidak usah terpengaruh berlebihan kalau ada yang nggak terlalu merespon. Itu biasa kak. Ya, jadi kontak mata. Kalau online di kamera, kalau onsite lihat mata anak-anak. Dan kita, waktu kakak-kakak pasti pernah jadi jemaat. Waktu pendeta lihat kita, rasanya gimana kak? Pendeta itu bicara sama saya itu ya. Padahal sebenarnya dia bicara bukan sama kita. Pas kebetulan aja dia lihat kan. Ya, karena kita pakai baju merah, kuning, hijau kayak lampu lalu lintas. Misalnya begitu. Jadi jangan GR. Tapi itulah kontak mata. Kuasa kontak mata ya kak ya. Ini kalau saya matanya kalau itu terlalu besar kadang kak. Makanya aduh. Tapi mata itu kan katanya jendela hati ya. Jadi waktu kita lihat mata, kita akan deliver pesan itu, akan nyampe ke hati anak-anak gitu ya. Kontak mata. Lalu kalau kakak perhatikan, saya dari tadi tuh gerakan tangan ya. Gerakan tangan tuh penting sekali. Kita akan masuk ke poin gerakan tangan. Nah, jadi kakak ini yang keren dari kita. Alat peraga tercanggih yang Tuhan kasih itu adalah ini nih, tubuh kita. Di dalamnya hati kita, kreativitas, ide-ide kita. Jadi ini tuh nggak tergantikan. Tangan waktu kita mau itu harus pede, jangan tanggung-tanggung. Hari ini kayak ada tembok di sini ya. Iya adik-adik, kakak berharap hari ini kita semua semangat ikut sekolah minggu. Jangan tanggung-tanggung, yakin kak ya. Jadi kalau kakak mau Tuhan besar, angkat tangan. Kalau bisa pakai kaki sekalian. Ya kamu ya, pokoknya benar-benar harus maksimal. Adik-adik, Tuhan sangat sayang sama kamu semua, sayang sama aku. Ini penekanan nih. Ya, gestur-gestur dari gerakan tangan. Oke, jadi jangan tanggung-tanggung, lepas, all out ya. Kalau ditambah lagi alat peraga maka akan jadi sangat-sangat hidup. Jadi alat peraga yang keren yaitu ini nih kak, gestur kita. Dan kalau ngajar online gitu ya, atau kalau online kan terbatas, frame-nya cuma perut ke atas. Kecuali kakak green screen full itu seru,
ya itu bisa lebih all out, tapi onside tuh nggak tergantikan ya. Begitu onside kita bisa sambil lompat, sambil sambil tiduran di lantai. Jangan tanggung Kak ya. Kalau bisa jangan cuma satu titik waktu kita ngajar atau pimpin pujian atau icebreaker ya. Sebisa mungkin bergerak, hampiri anak, dan gestur ini akan jadi kayak alat untuk kita nyampein sesuatu. Ya, coba kita praktek sekarang. Bolehkah dua kakak menceritakan lagi makan apa, tadi siang makan apa ya, pakai gerakan tangan. Jadi misalnya kayak, aduh Kak Medi kemarin itu beli nasi Padang, makan itu tongkol balado adik-adik. Kak Medi ambil terus kasih cabai hijau. Aduh enak sekali. Aduh ini cabenya nempel di sini. Enak. Makan lagi. Sedap sekali. Ya, gerakan tangan, gestur, dan coba kakak ceritakan pakai gerakan tangan, ekspresi. Jadi ini digabung semua ya Kak. Senyum, ekspresi, gerakan tangan. Kalau ceritanya sedih jangan senyum. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia sangat sayang sama kita. Dia dicambuk tapi senyum ya, jangan ya. Jadi ekspresinya harus sesuai dengan apa yang kita mau ceritakan. Oke, siapa yang mau menggunakan gestur tangan menceritakan tadi siang makan apa? Ada Kak Raju dari Gereja Baptis Iman. Boleh silakan Kak. Kita mau lihat makan apa tadi siang pakai gestur tangan. Silakan Kak Raju. Di unmute dulu Kak. Oke. Bisa? Oke, silakan Kak Raju. Selamat malam semuanya. Malam. Halo adik-adik. Mau tahu nggak tadi siang kakak makan apa? Ayo. Tadi siang kakak makan bubur pakai ikan teri sama kacang. Buburnya sampai ke sini. Aduh. Oke, tepuk tangan buat Kak Raju. Terima kasih Kak Raju, mantap ya. Jadi makan bubur sampai kena ke mulut sini katanya Kak Raju itu ya. Mantap, keren banget ekspresinya. Siapa yang mau coba? Ini ada Kak Excel David Indalau. Seneng banget nih banyak laki-laki nih. Malam semuanya. Kasih Kak Medi. Halo adik-adik. Tahu nggak? Tadi adik-adik Kakak Excel tuh makan makanan yang enak banget, yaitu Kakak Esel tadi makan telur dadar dan tempe orek loh adik-adik. Tetapi karena enaknya adik-adik, Kakak Esel sampai belepotan makannya adik-adik. Tetapi Kakak Esel sangat senang adik-adik, karena kenapa? Kakak Esel habis makan perut Kakak Esel kenyang. Ditambah lagi adik-adik, selain perut Kakak Esel kenyang, Kakak Esel ngantuk deh adik-adik gara-gara Kakak Esel kekenyangan. Gitu adik-adik. Oke Kak, terima kasih. Mantap, tepuk tangan. Thank you Kak Raju dan Kak Excel. Kak Nestor, boleh dicatat-catat Kak. Kira-kira siapa nih yang satu terbaik nih dari semua ya? Karena semua bagus-bagus nih Kak Nestor. Bingung saya juga. Thank you Kak ya. Sangat ekspresif dan sangat keren banget. Oke, saya lanjut ya Kak-kakak. Ternyata sudah mau jam 7 ya. Kita baru beberapa slide ini. Oke, percaya diri, kuasai bahan, bikin catatan di dalamnya waktu kita menguasai bahan, lalu ekspresi, senyum, ya, kontak mata, gerakan tangan sudah. Nah, ini dia Kak. Harus kita hati-hati ketika kita berbicara, ya. Kalau bisa kasih jeda, kasih kosong. Supaya apa? Supaya ketika kita sampaikan sesuatu, anak bisa mencerna makanan yang kita sampaikan. Kasih jeda Kak, kasih selah di situ ya. Kasih pause sedikit. Adik-adik, satu kali Adam dan Hawa waktu itu dia, waduh, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya mereka diusir. Terus begitu selesai kakak dehidrasi. Tidak ada jeda ya. Jadi please kasih ngomong satu kalimat, berhenti sebentar. Waktu Tuhan mati di kayu salib, itu bukti dia sayang sama kamu. Rasa sayang Tuhan ya, kasih jeda sedikit supaya apa? Supaya kita ada waktu untuk mencerna. Siap kan Nestor? Ya kakak ya, jadi jangan terlalu cepat. Lalu kakak please punya semangat waktu kita berbagi. Ya hari ini kita mau pujian, kakak mau bernyanyi puji Tuhan. Aduh kakak lemes banget nih. Aduh adik-adik kalian lemes juga ya hari ini ya. Nah ya udah yuk. Itu mau melayani anak-anak atau mau apaan Kak ya? Semangatnya nggak ada. Jadi kakak harus punya semangat yang tinggi ya. Makanya kakak kita kalau misalnya semangat di sini nih di 9,
anak nggak akan mungkin melewati 9 kalau kita batasnya di sini. Jadi kalau kita misalnya 5, anak nggak mungkin akan 10. Nangkap ya Kak? Jadi semangatnya tuh harus kalau bisa 10, 11, maka semangatnya itu akan nular kepada anak-anak, apalagi anak-anak kelas kecil yang semangat banget ya Kak. Waduh, saya kemarin pimpin pujian baru 2 lagu udah encok ya. Jadi langsung bener-bener sakit banget, udah tua ternyata ya. Jadi kakak harus punya semangat yang sama supaya apa? Supaya spirit itu nyampe kepada setiap adik-adik kita. Lalu kakak, kalimat kita, cara kita menggunakan kata-kata kita, cara kita membawakan harus jadi kata-kata yang seperti anak-anak. Nah, adik-adik dan disesuaikan dengan usia Kak ya. Kalau kelas besar jangan terlalu anak-anak banget, yang kelas kecil jangan terlalu dewasa banget Kak bahasanya. Jadi kakak harus sesuaikan dengan usianya. Kalau yang kecil lebih sederhana, lebih pelan, pakai kalimat bahasa yang sederhana. Ya, jangan kelas bayi nih. Adik-adik, kita aplikasikan kemuliaan Tuhan dalam jadi refleksi hidup kita ya. Apa refleksi? Anak-anak cuma tahu mama mau mimik cucu ya. Kelas bayi mana tahu refleksi ya. Ya, refleksi pijit itu refleksi ya. Jadi sesuaikan kalimat dengan usia anak-anak ya, dan itu perlu dengan persiapan. Kakak perlu ngulik, bersyukur ini ada siapa yang mungkin ada materi-materi tentang psikologi perkembangan, kakak bisa pelajari di situ ya, menjadi anak itu tadi. Lalu 10 ya, ini untuk bagian nanti kita akan masuk ke praise and worship. OOTD kakak, out of the day ya, outfit of the day, OOTD. Kakak jangan pakai batik dalam mengajar anak-anak. Ya, kalau bisa pakai seragam yang colorful. Kalau bisa kaosan aja ya, rompi, jangan pakai rok ya Kak ya. Ya, pakai baju yang terusan, pakai baju yang itu loh yang kayak yang terusan tapi celana gitu yang ada kayak tali-tali gitu. Terus kalau buat yang cewek rambutnya diikat ya. Kalau lagi ngajar, lagi pimpin pujian, nanti rambutnya kemana-mana, ketutup mata, wah jadi mengganggu. Jadi harus hati-hati sama OOTD. Outfit of the day ya. Kalau bisa pakai baju yang warna anak-anak, atau kalau bisa tematik ya Kak. Misalnya hari itu tentang belajar tentang misalnya Taman Eden, jadi pakai baju yang warna hijau misalnya, seolah-olah jadi taman. Syukur-syukur kalau ada kostum, itu akan menambah suasana Kakak ya. Tematik, jadi konsepnya sangat jelas. Kakak mengingat waktu, kita nanti akan praktek di akhirnya ya, di ending. Kalau masih ada waktu lagi, sekarang kita masuk ke bagaimana public speaking dalam kita jadi WL, mimpin pujian ya. Sama Kak, perlu persiapan. Persiapan dalam hal apa? Pertama ya, latihan dengan pemusik. Please usahakan waktu, kalaupun nggak, misalnya Sabtu nggak keburu, Minggu datang lebih awal pagi-pagi. Supaya apa? Supaya kakak bisa latihan dengan pemusik. Dan ketika kakak latihan dengan pemusik, akan lebih prepare. Jujur ya, siapa yang jarang latihan musik langsung tembak hari Minggu? Coba raise hand ini. Atau jangan-jangan ada yang nggak punya alat musik ya? Aduh, sedih sekali Kak ya. Minta gembala kasih budget alat musik yang terbaik buat anak ya. Anak juga berhak dapat ibadah yang sama-sama seperti di umum. Betul ya Kakak ya? Ya. Lalu untuk latihan supaya apa? Supaya samain nada minimal. Ya, main di C, main di D, itu perlu latihan, dicatat. Oke, dari terbit matahari C saja paling umum misalnya gitu ya. Nadanya disamain. Ya, jangan suara di Israel, musik di Palestina, ya. Ibadah jadi kayak perang dunia kakak-kakak ya. Jadi please minimal datang lebih pagi atau dari Sabtu. Belum kakak nih, ini penting. Kakak yang main musik itu bukan cuman pengiring, tapi kakak bagian dari ibadah. Jadi kakak yang main musik gak cuman ini terbit mata kemana-mana, lihat anak ketawa ini celananya jelek misalnya begitu ya. Pemain musik harus ikut dalam praise and worship. Dia nyanyi, dia jadi bagian dalam ibadah itu, dan itu harus dibangun. Harus ada bonding ya. Kapan kakak terakhir ngumpul sama timnya untuk nongkrong bersama, bahas tentang kehidupan, jadi satu keluarga yang besar, sebuah komunitas yang baik, supaya kakak sehati nih sebagai pembina anak ya. Jadi kita sekarang harus bangun tim kakak-kakak. Dalam tim ini harus sering nongkrong sama-sama, makan BPK sama-sama, nonton bioskop bareng, ngopi bareng. Supaya apa? Supaya ada bonding satu dengan yang lain. Jadi iblis nggak bisa rusak. Itu ya. Kan enak sama pemusik dekat, bisa samain kode. Kan kalau WL tuh ini kembali pertama, ref,
ya, overtune ya paling umum ya, ada macam-macam kode-kode itu harus dibicarakan ya. Pernah saya pimpin pujian, saya lupa bicarakan kakak ya, saya lupa bicarakan sebentar kakak. Saya lupa bicarakan sama pemain musik, akhirnya saya kasih kode kan begini ya, maksudnya overtune. Si pemain musik pikir ih keren yang main ya, dia pikir dia dipuji, padahal maksud saya itu overtune. Akhirnya suasana jadi nggak enak. Jadi perlu komunikasi untuk dalam kita memimpin pujian. Lalu perlu sekali untuk kita hafal lagu ya. Kakak-kakak, lagu Bapak Engkau Baik aja itu ada berbagai versi ya. Bapak Engkau Baik yang mana ya, tiba-tiba pemain musik main Bapak Engkau Baik yang lain, kita nyanyi Bapak Engkau yang lain. Satu bapak, ini bapak jadi dua bapak, bingung-bingung ya. Ya kan ada Bapak Engkau sungguh baik, ada Bapak Engkau baik, bingung, semua bapak baik ya. Perlu latihan, perlu persiapan dengan baik ya, hafal lirik ya, hafal lagu. Ada yang kadang lirik salah, dia cuma jadi tutup mata, biarkan anak-anak nyanyi, padahal dia nggak hafal lirik ya. Itu harus hati-hati. Lalu susun lagu sesuai tema. Jadi kalau hari itu bahas tentang kasih, kakak boleh cari lagu-lagu yang tentang kasih. Supaya apa? Satu rangkaian ibadahnya itu nyambung kakak. Anak bisa belajar firman Tuhan dari puji-pujian yang ada. Supaya dia jadi powerful di situ. Jadi sebuah ibadah yang tematik. Lalu kakak bikin opening yang kreatif dalam pimpin pujian. Nih, ini kita harus jujur ya. Yang paling umum terjadi kalau pimpin pujian. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sudah makan belum? Itu kok lemes, Tuhan gak suka. Ya, kita jadi babysitter. Kita harus bikin opening yang berbeda. Sesekali kakak masuk langsung bingung. Waduh, mana ini adik-adik yang bersuka cita ya? Coba aku mau pilih yang paling bersuka cita. Wah, di situ ada adik Denny ketawa-ketawa terus. Wah, keren adik Denny ketawa terus. Bagus, adik Denny paling suka cita. Siapa lagi nih yang suka cita? Wah, ada adik Nova nih. Adik Nova suka cita. Keren. Sekarang yuk adik-adik kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Masuk puji-pujian. Jadi tidak selalu opening yang shalom. Bukan soal bilang shalomnya ya. Kakak boleh bilang shalom dengan berbagai cara yang kreatif. Saya pernah bikin shalom dalam bentuk tulisan. Jadi saya masuk bawa huruf S, terus saya bawa huruf O. Udah gitu teman-teman saya kata hurufnya tuh diacak-acak. Terus adik-adik kita kasih challenge anak-anak. Adik-adik coba kira-kira kata-kata apa nih ya yang kalau disusun yang benar? Shalom. Oh, coba semua teriak shalom. Jadi shalom yang kreatif. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru, opening yang fresh untuk kita bisa mengolah puji-pujian kita. Kadang masuk kakak masuk langsung misalnya muka sedih. Kak Medi sedih sekali hari ini ya. Kenapa sedih Kak Medi? Ada teman satu lagi tektokan. Iya karena aku habis dimarahin mama papa. Baru temen yang bilang udah nggak apa-apa habis dimarahin mama papa. Sekarang udah siapkan hati kamu ya, nggak apa-apa sedih juga. Sedih itu emosi udah. Nanti sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Kamu tenangkan diri, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Misalnya gitu. Jadi opening yang bisa tektok, ada konsep drama di situ. Nih kakak, anak kita suka sesuatu yang mengejutkan. Tiba-tiba kakak pakai kostum SD. Tiba-tiba kakak pakai kostum yang colorful. Tiba-tiba kakak masuk dengan sesuatu yang baru. Maka itu akan sangat jadi menyenangkan buat anak-anak. Mengejutkan jadi penting. Kreativitas adalah sesuatu yang mengejutkan. Dia nggak bisa tebak kakak mau ngapain. Saya percaya abis ini nih ya, kakak pasti akan tertrigger banyak ide-ide baru bagaimana kita mengajar. Lalu kakak selanjutnya adalah menyenangkan. Waktu kita pimpin pujian harus menyenangkan. Yuk, karena waktu kita mau kasih tahu ke anak-anak nih. Oke, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Ayo nyanyi. Yang belakang. Kenapa ngana cuma berdiri? Ayo nyanyi. I love you Jesus. Udah anak-anak nyanyi, kakak jadi ininya, jadi kayak algojonya. Ada yang nggak nyanyi dimarahin, ada yang nggak nyanyi dihukum, ya. Jadi anaknya jadi takut. Gimana dia mau lihat Tuhan dari lagu itu kalau kakaknya nggak menyenangkan? Jadi please, kakak jadi ternyata nggak gampang ya kakak. Kadang orang pikir, udah pujian aja dipikir gampang pimpin pujian di anak-anak ya. Nggak gampang loh kak ya. Tapi kita pasti akan bisa dan sangat baik. Nah lalu kakak. Kadang-kadang kita perlu juga pakai alat peraga waktu kita puji-pujian.
tidak masalah Kak. Misalnya kayak lagu Dari Terbit Matahari, kita sudah ada kreativitas mataharinya ya. Kita udah hari terbit mataharinya diangkat ya, sampai masuk mataharinya ditaruh ke bawah. Jadi kita bisa menggunakan alat peraga. Oke, aku challenge deh. Oke, masih 7/5 aman. Sekarang tadi kan saya udah kasih contoh opening WL nih Kak. Masuk sedih, ada temen TikTok. Coba siapa yang dapat ide bikin opening yang seru waktu mau pimpin pujian? Coba, siapa yang mau coba? Tes, yang sudah boleh nanti dulu ya Kak. Kita beri kesempatan buat yang belum. Kak Septi semangat sekali nih. Mari, ada yang mau coba opening puji-pujian? Opening aja, nggak usah pimpin pujian beneran ya. Cuman opening aja. Boleh Resen, ada yang mau coba? Kak Tiur ya? Oke Kak Tiur, mantap. Silakan Kak Tiur akan mencoba opening. Ingat ya Kak, yang di atas-atas tadi tuh. Nggak ada rasa malu, ekspresi, senyum, semangat, all out. Silakan, opening aja Kak. Anggap kita semua anak-anak ini. Oke. Action. Wow, adik-adik hari ini semuanya cantik-cantik banget. Wah, ganteng-ganteng lagi. Terus semangat dia. Wah, kakak yakin nih pasti semuanya sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Tuh, ada mama, papanya juga yang mendampingi adik-adik. Oke, adik-adik semuanya yang manis-manis. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini ya. Kita berdiri bersama-sama, kita bergerak, bergoyang juga, menepuk tangan boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, semuanya tunjukkan wajah ceria ya. Kita menunjukkan wajah sukacita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita awali dengan lagu Happy Yeah Yeah. Oke, adik-adik sama-sama semuanya. Oke, begitu kakak. Terima kasih. Mantap. Kakak perhatikan Kak Tiur ya. Waktu Kak Tiur senyum, banyak dari kakak sini ikutan senyum. Dan spiritnya tuh nyampe ya. Semangatnya, senyumnya. Saya bayangkan kalau anak-anak yang udah laki-laki dibilang ganteng, happy banget pastinya. Yang cewek-cewek juga yang cantik. Mungkin kakak bisa tambahin juga, oke, yang laki-laki nih yang ganteng, coba hitungan ketiga, berdiri. Atau lompat gitu ya kalau onside. Oke, laki-laki lompat. Duduk lagi, sekarang yang perempuan lompat. Coba semuanya lompat. Wes, baru yuk happy ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi nambah suasana. Thank you Kak Tiur, mau lihat teh, mantap banget. Selanjutnya, siapa nih yang mau tes nih? Ada Kak Lina Wati, TDS. Silakan Kak Lina. Opening saja Kak Lina. Iya, mulainya masuk. Jadi jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sampai juga Kak Lina di sini. Yeay, ketemu lagi sama adik-adik. Halo adik-adik, seneng nggak? Kita sama-sama di sini. Mau ngapain ya kita? Kok bisa ketemu ya di sini? Iya, betul. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Ayo kita puji Tuhan. Jalan serta Yesus. Begitu saja, Kak. Mantap Kak Lina. Tepuk tangan. Jadi masuk langsung nyanyi. Itu pasti anak-anak akan langsung memperhatikan. Apa nih ya? Jadi bentuk lain kakak-kakak menarik perhatian anak adalah dengan cara kreatif. Ya Kak ya. Thank you Kak Lina. Kak Nestor boleh bantu catat-catat Kak. Lanjut lagi. Mantap Kak Lina. Wah ini pasti kita dapat banyak ya Kak-kakak. Karena semua dari kita sangat-sangat kreatif. Oke saya lanjut Kak. Thank you Kak Lina. Saya cepatkan saja. Kita sudah dimasuk di bagian pimpin pujian ya Kak ya. Sebentar. Jadi kakak bisa menggunakan cara-cara yang kreatif seperti tadi. Oke. Selanjutnya adalah kalau tadi kakak sudah hafal lagu, hafal lirik, kemudian opening yang kreatif, mengejutkan, menyenangkan, alat peraga, bikin gerakan yang seru Kak. Jadi kalau bisa gerakan kita ya itu seru, gerakan kita nggak biasa. Ya, sebisa mungkin kakak gerakannya itu kan kalau yang paling umum tuh ya, gerakan yang tunjuk ke atas ya, itu paling umum. Lalu kemudian begini ya, atas begini. Kakak bisa gerakan-gerakan yang seru ya. Gerakan-gerakan seru seperti apa? Gerakan yang kekinian ya, yang kekinian Kak. Ini yang up to date ya. Ada dulu sempat beberapa waktu lalu gerakan YOLO-YOLO ya, itu sempat
sempat top juga, ngedep, lalu kemudian sarangnya paling umum, lalu kemudian kakak boleh ikut gerakan-gerakan yang di TikTok. TikTok tuh cukup up to date. Nah, lalu ini dia kak, kalau bisa kayaknya buat onsite lebih efektif, yaitu pola cermin. Waktu kakak ngajar pola cermin, ya kan waktu paling umum tuh kalau kita suruh angkat anak angkat, kalau ini bayangkan onsite ya, ada anak-anak di situ, oke anak-anak angkat tangan kanan, kita angkat tangan kanan beneran, maka beberapa anak angkat tangan kiri karena dia lihat pola cermin. Jadi kalau kakak onsite gitu ya, kakak angkat tangan kiri, maka anak angkat tangan kanan. Jadi waktu kita bilang oke angkat tangan kita adik-adik, kita pakai tangan kiri supaya anak lihat pola cermin. Apalagi kalau yang kelas kecil, ya kelas kecil dia akan lihat kayak semacam pola cermin. Jadi kita harus terbiasa, oke angkat tangan kanan, kita tangan kiri. Kalau kita mau pakai tangan kanan, kita puter, oke tangan kanan ya, terus kita balik lagi. Ya itu tips saja kakak untuk menolong supaya kita jadi berarti ini jadi supaya anak nggak bingung saja kak, karena gerakan itu membantu untuk setiap pesan dari setiap lirik akan juga nyampe ya. Kita masuk ke tips-tips sekarang kakak. Jadi ini tips-tips praktis yang saya akan bagikan kepada setiap kita. Lalu setelah bagian gerakan kakak, selanjutnya adalah kakak bisa ini ya buat gerakan seru, pola cermin, gerakan yang up to date ya. Ada banyak gerakan-gerakan yang terakhir tuh gerakan-gerakan TikTok tuh banyak yang gaya-gaya miring. Kita kalau ada dancer tuh pasti akan lebih seru. Nah ini dia, ada public speaking waktu kita menyampaikan atau kita memimpin pujian kakak. Jadi tujuannya apa? Kita isi yang kosong. Jadi contoh seperti ini. Saya akan kasih contoh. Jadi waktu kita dari jeda satu lagu ke lagu lain, kita jangan kosong kakak ya. Jadi misalnya contoh ini lagu Kudaki Daki. Tes aja ya kak. Halo adik-adik semuanya. Siap-siap semuanya ya. Yuk. Yuk turun. Isi yang kosong nih. Angkat tangannya. Tunjuk ke atas. Keren. Lompat semua. Wow. Ayo selam semua. Tangannya mana? Tunjuk ke atas. Siap. Keren. Tunjuk ke atas. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mantap. Senyum. Sedih. Kenapa? Mantap semuanya. Yuk dari awal lagi. Jadi kita bisa isi-isi yang kosong kakak. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap bareng kita. Kalau kita biarkan saja lagu gitu ya kak, jalan sendiri, atau kalau misalnya online, kan online agak terbatas karena delay. Tapi kalau misalnya onsite, sebisa mungkin public speakingnya diisi. Lompat, kakak pun ikut lompat ya. Dan ada semangat di situ yang apa? Untuk ngejaga suasana kak. Dan anak itu akan ikut sama kita. Dan itu seru banget ya. Sayang nanti kalau ada waktu kita bisa praktek lebih lama di onsite kak ya. Karena kita online terbatas. Tapi ini bisa kakak maksimalkan ketika kakak dalam mimpin pujian gitu ya. Bisa isi yang kosong. Dan sebisa mungkin agak cerewet di situ kak ya. Untuk isi yang kosong itu tadi. Jadi nggak sampai jadi datar banget dan biasa banget. Supaya apa? Kita jaga suasana. Gitu ya kak ya, isi yang kosong. Lalu kontak mata tadi sama, nah ini yang saya mau kasih catatan penting, positif komen. Ada banyak di antara kita yang masih suka pakai kata-kata ini kak. Jujur ya, kita bertobat sama-sama nih malam hari ini. Aduh payah nih, udah makan belum? Kok lemes ya? Tuhan gak suka loh. Aduh kurang semangat. Ketemu dimanapun nih kak, banyak sekali kata-kata ini keluar. Jadi kita harus ganti dengan kalimat yang lebih positif kak. Jadi karena saya bayangkan gini, ada anak-anak yang sudah sangat bersemangat loh kak untuk memimpin pujian, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah. Tapi kita yang membuat mereka jadi turun, jadi down. Ada label di dalam puji-pujian itu. Jadi itu harus dihilangkan, nggak boleh label. Aduh kurang semangat, payah, itu harus dihilangin. Caranya gimana? Kakak ganti yang lebih positif. Misalnya Kak Medi yakin
kamu bisa lebih semangat lagi. Aku yakin kamu bisa lebih hebat lagi. Gitu Kak, jadi diganti ke yang lebih positif. Ya, menurut kakak tulis di chat saja, nanti kita akan nilai. Kalimat positif apa yang harus kita ucapkan selama mimpin pujian? Ya, ada reward Kak, ya, aduh hebat, wah semangat sekali, keren. Ya, yang seperti itu harus kita sampaikan kepada setiap anak-anak. Saya tetap sambil tunggu, sambil jalan Kak ya. Nice Kak Kiki, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Apalagi Kak? Lebih semangat lagi, mantap. Misalnya saya nih, lebih semangat lagi adik-adik. Ya, jadi jangan kalimat yang negatif. Kita harus ubah kata-kata itu ya Kak ya. Kamu keren, mantap. Suaranya merdu banget, keren. Ya, lalu outfit lagi, harus hati-hati sama outfit kita. Yang cewek jangan pakai rok, jangan pakai baju kependekan. Ya, hati-hati yang pakai anting gede banget. Ya, hati-hati yang rambut panjang, kalau bisa diikat buat cewek-cewek. Ya, perut hati-hati ya. Saya punya teman pernah mimpin pujian, anak-anak tuh kritis loh. Tiba-tiba anak-anak bilang, kakak bulu keteknya panjang, padahal cewek. Jadi dia pakai tank top, pakai baju pendek, dan anak-anak bisa lihat bulu keteknya ya. Jadi ini harus hati-hati Kak, ini kisah nyata. Jadi harus kita hati-hati dalam apa yang kita pakai, outfit kita. Kalau bisa pakai baju yang warna anak-anak dan warna-warni, dan pakai kostum sesuai tema, jadi tematik kakak ya. Terus kemudian upgrade skill bernyanyi kita. Kalau kita sadar, saya tuh Kak suaranya fales, saya tuh. Jadi saya andalkannya di public speakingnya. Saya WL ajak teman yang suara bagus, jadi saya bagian ajak anak-anak semangat, teman saya ini yang bagian nyanyi. Tapi setidaknya saya belajar untuk nggak fales gitu ya. Jadi saya tahu skill saya terbatas, begitu udah nyanyi, udah mulai nyanyi, saya bisa ngikutin, at least nggak fales, tetap kejaga. Nah baru tuh, ini banyak banget komen-komen yang keren dari kakak ya. Minimal jangan fales Kak ya, jangan fales. Kalau salah nggak apa-apa, ulangi lagi sampai nada pas. Misalnya lagi nyanyi terus setinggi-tingginya langit, nggak nyampe nih suara kita langit pertama, suara musik langit ketujuh nih, nggak ketemu ya. Jadi kakak, Oke, wait. Sebentar adik-adik, sebentar. Oke, kakak yang main musik, bentar dulu. Coba nadanya gimana Kak? Nah, baru dinyanyikan. Jadi berikan juga contoh ya. Jadi misalnya, adik-adik, sekarang kakak mau semua lompat, kakaknya harus lompat ya. Coba teriak amin, kakaknya juga harus teriak amin. Kasih contoh ke adik-adik kita supaya dia lihat, oh begini nih Kak. Apalagi kan anak-anak adalah peniru yang ulung ya kakak ya. Ini dia, anak adalah peniru yang paling jago. Jadi make sure kakak kasih contoh. Saya beberapa kali ketemu kakak ada yang suruh anak-anak lompat, kakaknya diam ya, kasihan anak-anak ya. Lalu selalu ajarin dulu sebelum eksekusi. Kita kasih contoh dulu, baru kita eksekusi apa yang kita mau sampaikan, lompat dan lain-lain. Selanjutnya kakak, peraturan harus di awal. Kalau kita mau bikin rules, make sure peraturannya di awal supaya jelas dan kita tidak salah ke anak-anak ya. Jadi aturannya dulu selama puji-pujian, nggak boleh ke toilet ya. Kalau mau ke toilet sekarang nih sebelum mulai misalnya gitu. Jadi peraturan harus di awal. Saya sudah mau selesai kakak ya. Ini dia, kakak nggak bisa minta anak lompat tapi kakak diam saja, nggak bisa. Kakak harus kasih contoh, tetap harus ada teladan di situ ya. Lalu kakak selanjutnya ini catat-catat ya. Sesekali coba WL berdua atau bertiga Kak. Sesekali berdua atau bertiga, jadi enak tektoknya. Masih ada waktu Kak? Wah saya waktunya sudah mau habis karena 7:30 kita selesai. Jadi saya nggak akan praktek di bagian ini. Jadi kakak sesekali coba WL berdua. Jadi tektok, Kak Nestor, semangat nih hari ini. Iya Kak Medi. Wah, jadi tektoknya itu akan lebih seru dan saling menjaga. Tektokan akan lebih seru, dan ketika hari H kakak, ini dia saya tulis di chat, having fun. Jadi waktu kakak pimpin icebreaker, bawa firman, WL, apapun yang terjadi, having fun aja Kak di panggung ya. Salah nggak apa-apa. Jadi pelajaran untuk lebih persiapan, lebih baik di yang selanjutnya. Kita nggak akan praktek karena waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Jadi kakak ini saya akan tutup dengan beberapa quotes dalam kita melayani puji-pujian secara khusus ya. Hidupi pujian yang dinyanyikan. Waktu di pujian itu kakak ada tema mengasihi. Kakak harus jadi pribadi yang penuh kasih. Nggak boleh pelit ya Kak. Ya,
Waktu kakak ngajarin nyanyi ke ASIH, beres ibadah, anaknya minta 2.000 buat beli permen. Kakak padahal punya uang, kakak nggak bagikan. Kalau nggak punya, bilang aja ke anak-anak jujur. Aduh, kakak belum punya uang cash nih, nggak bawa uang misalnya. Nanti ya, tapi kakak coba cari deh, pinjam ke istri, misalnya gitu ya. Atau apapun. Jadi hidupi pujian yang dinyanyikan kakak. Jadi supaya powerful. Setiap lagu atau di kidung pujian atau lagu-lagu yang kita pilih, itu ada kuasa Roh Kudusnya. Dan itu akan jadi pesan buat setiap anak-anak itu. Puji-pujian bukan sekedar isi waktu, ini penting. Ya, sambil nunggu teman-teman yang hadir, yuk nyanyi Bapak Abraham. Ya, jadi kita menurunkan nilai dari puji-pujian penyembahan itu. Ya, jadi puji-pujian bukan sekedar itu, bisa game aja Kak ya. Jangan anak, kalau ada anak yang mungkin dia sangat, jangan label anak itu loyo, malas, nggak cinta Tuhan. Ya, kita nggak bisa melabel anak kakak. Ini harus hati-hati. Ini dia penting. Jangan beri hukuman dengan menyuruh anak memuji Tuhan. Ya, Lukas, kau terlambat, maju sini, nyanyi dulu, happy ya. Anak jadi takut memuji Tuhan Kak ya, karena kita menggunakan lagu pujian untuk jadi hukuman. Stop seperti itu, kita mulai berubah cara pandangnya, karena dalam pujian itu ada banyak nilai baik pastinya. Waktu penulis lagu menulis itu, pasti ada pengalaman dengan Tuhan di dalamnya. Terakhir, hati-hati, ini dia, penting banget, tentang hati. Lakukan yang terbaik, mau kakak icebreaker, mau kakak icebreaker 2 anak, lakukan yang terbaik dari hati Kak. Ini saya kesaksian, saya pertama kali saya waktu itu diundang saya ingat banget pelayanan desa terpadu Pesat, ngundang di Puncak. Waktu itu 3 anak yang hadir, 3 anak, saya ingat banget. Terus saya pimpin retreat 3 anak ini Kak, saya seperti mimpin 1000 anak. Jadi icebreaker saya semangat, saya persiapan yang terbaik. Begitu firman, waktu itu firman tentang figur Bapa, saya bahas hati Bapa, saya kasih yang terbaik. Tanpa saya tahu ada satu teman yang ada di situ, dia lihat saya pelayanan, singkat cerita tahun 2009, Kak Glenn Fredly almarhum, pelayanan di satu tempat di Waikokak di desa di Flores Barat di Ende, dari Ende ke arah barat, arah ke Labuan Bajo, tapi nggak sampai Labuan Bajo. Di situ ada satu desa namanya Desa Waikokak, dan singkat cerita Kak Glenn Fredly saya yang lihat saya semangat seperti itu, merekomendasikan saya dan kenalin ke Kak Glenn Fredly, dan akhirnya singkat cerita saya sempat pelayanan bareng dan kami buka rumah pintar di NTT sana waktu itu bersama Kak Glenn. Jadi sering pelayanan bareng dan malah dari itu membuka pintu yang banyak untuk saya pelayanan dan juga Kak Glenn pelayanan misi bersama. Jadi kita nggak bisa memilih-milih jumlah anak kakak. 1 anak bertobat seisi surga bergemuruh. Jadi lakukan yang terbaik dari hati, hati-hati, dan akan sampai ke hati anak-anak. Menjadi public speaker yang baik kakak. Jangan takut salah. Pokoknya ini jadi ajang kita belajar dan kasih yang terbaik buat anak-anak dan juga buat Tuhan pastinya. Tuhan memberkati. Kalau ada yang mau nanya-nanya, kita masih ada 7 menit. Tuhan memberkati kakak. Silakan kakak yang mau bertanya. Terima kasih Kak Medi. Yang mau bertanya silakan di raise hand. Ada tadi kakak yang bersuara, siapa tadi Kak? Oke, ini Kak. ada yang nanya di chat nih Kak. Oke, ini ada yang nanya di chat, saya akan bacakan ya. Kak Medi menggunakan apa efek audio yang kakak gunakan tadi? Ada tepuk tangan, merubah suara itu Kak Medi. Oke Kak. Lalu yang saya kedua. pakai ini Kak. Oke. Yang kedua. Langsung jawab? Sebentar ya, saya langsung bacakan ya. Biasa ada lagu yang disuruh untuk mengikuti kakak-kakaknya. Lalu kalau tidak mengikuti biasanya dihukum untuk memuji Tuhan. Kalau tidak boleh menghukum anak dengan memuji Tuhan, menurut Kak Medi, apa yang lebih cocok? Silakan Kak Medi. Siap, saya akan jawab yang pertama. Ya. Untuk efek itu saya pakai ini Kak. Namanya Monochester. Jadi Monochester, jadi dia mic plus ada voice changer di situ. Monochester Lite kakak boleh cari di online, AU-AM 200. Jadi kakak tinggal colok ke laptop, terus dia tinggal ada headset, mic juga. Jadi mic seperti ini, kita ngajar bisa ganti-ganti suara Kak. Jadi misalnya saya bisa pakai tepuk tangan tadi,
Di sini ada suara ketawa juga. Ada suara opening. Jadi kalau mau mulai selamat datang. Terus ini bisa ganti-ganti efek Kak. Jadi kalau Kakak mau jadi host, ini seperti pro gitu suaranya. Ini yang pop. Ini kalau kayak nge-MC. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Medi. Ini yang original. Ini yang Katanya pro. dia Nah, habis dari belakang sini nih. Tangkap ayam. oke, lalu Ini suara bisa jadi suara cewek. Ini suara laki-laki. Lalu Tuhan memberkati. Jadi bayangkan kalau kakak ngajar pakai ini, ditambahin back sound, itu akan sangat hidup. Aku nggak mau memuji Tuhan. Oh, anak bayi harus memuji Tuhan. Iya tuh, benar. Kak, jadi untuk firman Tuhan juga ini sangat efektif. Jadi saya nabung untuk beli ini Kak. Itu untuk voice changer. Lalu menjawab pertanyaan apa kalau tidak biasanya tidak dihukum puji Tuhan, kalau tidak boleh menghukum anak puji Tuhan, menurut Kak Medi apa yang cocok? Kakak, kita sudah ada di era digital. Jadi sebisa mungkin nggak ada hukuman dalam kita beribadah. Ya kayak itu pola-pola lama yang kita harus coba ganti. Kita lebih ke bagaimana kalaupun kakak mau mendisiplin anak personal Kak. Jadi jangan menghukum anak di depan teman-temannya. Lagi ibadah terus, Brian, kamu tidak semangat. Kasihan anaknya bisa down. Apalagi anak yang mungkin dia bahasa kasihnya kata-kata. Jadi dia bisa down banget. Jadi kalau kakak misalnya lagi pujian terus ada anak yang melanggar, perlu tim untuk satu kakak inisiatif menemani anak ini untuk bisikin dulu. Ayo Brian, semangat yuk memuji Tuhan. Jadi menghindari hukuman. Jadi ininya dulu digeser Kak. Jadi begitu kalaupun ada anak yang melanggar rules-nya, misalnya kakak mau ada rules, jangan bilang hukuman. Konsekuensi iya kalau untuk kelas besar. Tapi yang ngasih taunya personal. Jadi kakak boleh minta tolong teman yang timnya yang sama untuk dampingin anak dan dideketin. Pasti anaknya ada alasan, entah cari perhatian, entah dia pengen dilihat dan lain-lain. Jadi pasti ada alasan kenapa anak seperti itu. Kita harus lebih ke akar daripada ke gunungnya Kak. Paling dari saya itu. Jadi bukan alternatif mengganti hukuman, tapi mengganti mindset kita dan kalau bisa nggak ada hukuman di situ. Pendekatannya personal. Gitu Kak. Semoga kebayang ya Kak. Iya, mau Chester Kak. Iya, Mau itu alatnya mixer recording, kakak bisa cari di alat itu ya, elektronik. Betul. Sebenarnya bisa pakai aplikasi juga Kak. Ada aplikasi namanya, saya lupa namanya. Kakak boleh cari disesuaikan laptop kakak. Cari di Google misalnya voice changer for Windows berapa. Voxal namanya Voxal. Itu bisa download, itu pakai aplikasi. Cuman memang yang gratisnya terbatas. Ada beberapa yang gratis tapi terbatas. Jadi saya sengaja nabung biar lebih enak, tinggal pencet-pencet lebih enak. Jadi saya beli yang alat. Gitu Kak. 2 menit lagi Kak Nestor. Harus ada modal. Gereja harus siap untuk memperlengkapi peralatan sekolah minggunya. Gitu ya Kak Media? Betul Kak. Oke. Oke Kakak. Kalau misalnya nanti Kakak mau berkomunikasi, bertanya, berbagi cerita, dan ngobrol-ngobrol dengan Kak Medi, nanti kakak-kakak boleh chat langsung Kak Medi. Yang belum punya nomor Kak Medi, boleh nanti chat ke saya. Nanti saya akan berikan. Itu ya Kak Medi ya, begitu ya. Siap. Aku udah taruh juga di chat Kak Nestor. Jadi ya, karena waktu, kalau mau chat, mau DM di IG boleh juga. Nah, Thank you. Di IG-nya Kak Medi. Silakan Kak Medi, kasih tahu IG-nya apa. Saya sudah tulis di chat Kak Nestor. Oke, sudah ya. Oke, silakan kakak-kakak. Kalau mengundang Kak Medi pelayanan di tempat kakak untuk memperlengkapi kakak juga, ayo silakan. Oke, terima kasih kakak-kakak karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 19.29, maka tidak terasa kita akan mengakhiri materi malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Medi yang sudah memberikan materi yang paling keren, sangat keren, dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat. Harapan kita materi ini diterapkan di tempat pelayanan masing-masing, gitu ya. Nah, oke kakak-kakak, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu nanti di Sapa 2 minggu yang akan datang. Kami akan share kakak informasinya dalam grup. Yang belum bergabung di grup, silakan bergabung, join, karena info tentang Sapa akan kami share dalam grup tersebut. Dan yang sudah ada di grup, jangan keluar dari grupnya. Stay di dalam grup supaya dapat infonya gitu kakak-kakak. Nah,
kita akan mengakhiri. Ada daftar hadir tadi di sana di dalam kolom chat. Silakan kakak-kakak mengisi daftar hadir sebagai evaluasi bagi kami juga. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Semangat melayani, semangat memperlengkapi rekan-rekan yang ada di tempat pelayanan, berbagi apa yang sudah diterima malam hari ini, dan harapan kita generasi gereja kita, generasi Indonesia semakin menjadi generasi yang hebat. Terima kasih semuanya. Kita akan berdoa. Kak Nestor, sorry, pemenang siapa Kak? Aduh, saya susah untuk memilihnya karena ini bagus banget deh. Gimana ini Kak Medi? Aku pilih boleh nggak? Boleh Kak, boleh. Aku pilih yang tadi tuh Kak. Mana ya? Kak Septi. Kak Septi. Septi Kreatif Lamba. sekali. Yes, betul. Kak Septi, itu nomor saya, chat alamat ya Kak. Nanti saya akan kirim paket Siap, ini. Nanti saya Kak. kasih bonus juga nih, board game buat Kak Septi. Wih, Saya punya keren board banget game. nih. Board game buat Kak Septi. Jangan lupa Terima kasih bagi-bagi Kak untuk Medi. jangan lupa bagi-bagi untuk peserta sapa ya Kak ya. Siap, Kak. Terima kasih Kak Medi. Terima kasih Kak Nestor. Ya, Silakan Kak sama-sama. Nestor. Oke Kak Medi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kakak. Kita akan akhiri materi malam hari ini di dalam doa, dan saya minta dengan hormat, dengan kasih Tuhan, Bapak Pendeta Sulaiman dari Kalimantan membawa kita di dalam doa. Doakan kita semuanya supaya kita semua dalam lindungan Tuhan dan semangat selalu di dalam pelayanan. Silakan Pak Sulaiman. Selamat malam Pak Sulaiman, bisa dengar suara saya kan? Pak Sulaiman bisa dengar suara saya? Oke, kalau Pak Sulaiman mungkin jaringan di sana tidak kurang bagus. Ada di sini Ibu Pendeta Bernade dari Sulawesi Tenggara. Bolehkah minta tolong Bu untuk mendoakan kita malam hari ini? Kak Bernade? Kak Bernade Elce, bisakah berdoa buat kita? Bisa Kak Nestor. Suara saya jelas Kak? Oke, Kak Melce, silakan Kak Melce, silakan. Jelas. Mari kakak-kakak kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapak Surgawi karena kesempatan yang berharga malam ini kami belajar kembali lewat kelas Sapa bersama narasumber Kak Medi yang sudah menjadi berkat bagi kami untuk kami memperdalam lagi skill kami dalam public speaking, dalam pelayanan anak. Kami percaya apa yang kami dapat malam ini Tuhan menambah-nambahkannya lagi dan lebih banyak kreativitas yang mengalir bagi setiap kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia. Dan kami percaya anak-anak kami akan semakin seru, akan semakin semangat, akan semakin menjadi generasi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkati Kak Medi, urapan Tuhan terus ada padanya, sehingga Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi seluruh anak-anak di dunia. Kami berdoa bagi Sapa untuk kesempatan 2 minggu ke depan, pembicara Tuhan pakai menjadi kebutuhan, menjadi jawaban bagi para pegiat anak yang mengikuti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kesehatan, kekuatan, serta perlindungan menyertai kakak-kakak sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Kak Melce. Kakak-kakak bolehkah membuka kameranya, kita foto bareng yuk Kak? Ya, biar ada dokumentasi kita malam hari ini di pertemuan ini. Oke, saya akan ambil fotonya slide pertama. Ada 6 slide ya. Slide pertama mana ekspresi paling kece. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Aku nggak gue ya, boleh nggak? Ya Kak, boleh. Oke. Sebentar ya Kak ya, saya save dulu. Oke, berikutnya slide yang kedua. Saya ambil, silakan mana ekspresi paling kecenya. 1, 2, 3. Yeah. Oke, saya save dulu Kak. Berikutnya slide yang ketiga. Ini ada 2 slide lagi ya. 1,
3. Yeay. Oke, saya simpan slide-nya yang keempat. Silakan kakak-kakak, slide yang keempat nggak ada yang buka kameranya sedikit. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, ada namanya sama. Yang senyum tulisan kan Estor. Iya, yang senyum tulisan semua. Berikutnya. Slide yang kelima. Nah ini yang slide yang kelima sama juga. Aduh. Tulisannya nama-namanya semua senyum sama saya ya. Ya, keren banget ya. Oke kakak-kakak, terima kasih semuanya. Silakan saling sapa dan Thank you semua. Tuhan berkati kakak. Terima kasih Kak Medi. Terima kasih Kak Medi. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sama-sama. Kulip ya. Silakan Kak, Tuhan berkati. Thank you Kak Yeni. Terima kasih Kak Medi. Thank you Kak Medi. Iya kakak-kakak, fasilitator tersapa. Oke, terima kasih. Ini jangan keluar dulu ya. Iya kak, terima kasih. Ya Kak ya. Bye-bye. Bye kak, thank you. Tuhan berkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya kakak semua. Tuhan memberkati. Kak Desi hati-hati di jalan itu kak. Kakak semua terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sampai jumpa di Sapa 2 minggu lagi ya. Oke Kak Studianus, terima kasih Kak Studi, God bless you. Kak Sartika Halawa, thank you ya Kak. Nih dari Kak Daris, thank you Kak Daris, God bless you. Oke. Kak Tesalonika, terima kasih, Tuhan memberkati. Kak Nestor. Ya. Aku izin mau komsel. Oh mau konser, oke. Thank you loh Kak. Kak ini tetap stay you, ya, Kak. stay ya. Izin nggak ikut evaluasi ya Kak, aku prepare home base. Oke. Oke Kak, hati-hati di jalan ya. Thank you Kak Nestor. Siap. Semangat Kak Medi, God bless. Sehat. Thank you Kak Melce. Thank you Kak Mantap. Medi. Thank you Kak Rini. Kak Yeni masih ada, semangat Kak Yen, thank you. Kak Yeni gimana kondisinya? Kak Yeni masih Semangat, batuk. Kak Yeni. Rekamannya Dek. Oh iya.